Anda masih bersama kami pemirsa, pasca konversi minyak tanah ke gas, pengguna kompor minyak tanah sudah mulai langka. Namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat Pak Maat sebagai jasa tukang reparasi kompor dan prosesi ini mampu memenuhi keluarganya serta ketujuh orang anaknya. Pria Parubaya Maat usia 65 tahun menggelar berbagai alat perbaikan kompor minyak tanah di pertigaan Pasar Ampenan ACC Mataram. Dengan alat seadanya, jari jemarinya Pak Maat masih mahir dalam mereparasi kompor minyak tanah menjadi baru lagi dan berfungsi kembali. Profesi ini sudah dilakukan sejak muda dan masih berjayanya kompor minyak tanah di tengah masyarakat, dan kini penggunaan kompor minyak tanah mulai langka pasca adanya penetapan pemerintah untuk mengkonversi minyak tanah menjadi gas. Namun hal ini tidak menyurutkan Pak Maat untuk tetap bertahan dalam profesinya di tengah era modern saat ini demi memenuhi kebutuhan keluarga meskipun hanya dihargai Rp50.000 untuk sekali perbaikan. Menurutnya saat ini dalam sehari Pak Maat hanya memperbaiki 1 atau 2 kompor minyak tanah, bahkan terkadang tidak sama sekali di tengah zaman saat ini, hanya untuk jasa warga yang takut menggunakan kompor gas. Kan sekarang udah jarang ada yang pakai kompor gini, masih ada yang perbaiki? Ya ada aja. Orang yang nggak berani pakai kompor ini pakainya. Kalau pendapatan sendiri Pak, dari yang pas dulu sama sekarang gimana? Iya. Kalau dulu berapa Pak dalam sekali perbaiki misalnya? Kalau dulu kan kadang-kadang ya namanya kan belum datang ini kompor gas ini kan. Nah, banyak orang perbaiki gini. Tapi sekarang ada tapi jarang. Pak Maat salah satu contoh pekerja keras di usianya yang sudah senja dan masih menekuni pekerjaan keras ini. Meskipun sudah tidak banyak penggunanya karena sebagian warga sudah beralih pada kompor gas. Dari Mataram, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda bingung mencari tempat wisata untuk mengisi liburan, destinasi wisata air terjun Babak Pelangi di Lombok Tengah bisa menjadi referensi tujuan wisata Anda selanjutnya. Di objek wisata ini, pengunjung juga akan dimanjakan dengan kesejukan hutan yang masih alami. Lombok Tengah merupakan salah satu kabupaten yang terkenal akan destinasi wisatanya, terutama keindahan pantai yang menghipnotis para wisatawan. Selain pantai, 2 andalan destinasi air terjun, yaitu air terjun Benang Stokel dan Benang Kelambu, juga ikut serta menjadi daya tarik dari daerah ini. Namun siapa sangka, selain 2 air terjun ini, ada 1 air terjun yang belum banyak orang mengetahui keberadaannya, yaitu air terjun Babak Pelangi. Keberadaan air terjun Babak Pelangi di tengah hutan belantara di Dusun Derante, Desa Lantan, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Untuk menuju air terjun, pengunjung akan melewati hutan yang dikelilingi pepohonan dengan jalan setapak yang bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sepanjang perjalanan, mata pengunjung akan dimanjakan dengan kesejukan pemandangan alam di tengah hutan yang masih asri dan terjaga. Alhamdulillah setelah kita lihat dari terjun bawah kami itu luar biasa. Yang tadinya yang dari rumah agak kusut-kusut setelah sampai sini fresh gitu, agak segar dan suasananya masih alami. Dari lokasi parkir, pengunjung harus berjalan menuruni anak tangga untuk menuju lokasi air terjun. Lelah perjalanan Anda menembus hutan akan terbayar setelah sampai di lokasi air terjun dengan keindahan panorama alam yang menakjubkan serta sejuknya udara sekitar. Nah, jadi untuk Anda yang sedang bingung mencari tempat wisata untuk mengisi liburan, mungkin wisata air terjun Babak Pelangi dapat menjadi referensi liburan Anda. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan, iNews melaporkan. Kebiasaan ngopi bagi komunitas sepeda ternyata dekat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Bahkan properti sepeda dan kopi ini kerap digunakan swafoto atau selfie dalam mengabadikan momen tertentu sebagai bahan postingan di sosial media. Bagi para pecinta olahraga, khususnya pesepeda, kebiasaan ngopi ternyata dekat dengan aktivitas sport mereka sehari-hari.
Mungkin karena latar belakangnya dulu dari sejarah sepeda dan kopi cukup dekat ya. Kebetulan kalau kita ngeliat ke sejarahnya dulu di Eropa, orang-orang yang bersepeda itu biasa mengawali di tengah-tengah bahkan diakhiri dengan meminum kopi. Yang kebetulan itu juga jadi mempengaruhi kebudayaan sepeda di seluruh dunia mungkin ya. Setiap akhir pekan, komunitas Let's Goes yang terdiri dari anak-anak muda ini rutin berkumpul di kompleks kampus Universitas Indonesia Depok. Di kala rehat, kopi menjadi sahabat setia para pesepeda muda ini. Mereka senantiasa membawa kopi kemanapun bersepeda. Bagi mereka, kopi susu yang dikemas dalam botol menjadi minuman praktis penghilang dahaga sekaligus pemulih tenaga. Hobi bersepeda membuat Sidik semakin mengenal kopi, hingga tak kuasa lepas dari minuman berkafein ini. Bagi Sidik, kopi adalah minuman unik dan istimewa. Dari satu biji kopi yang sama mungkin kalau misalkan kita seduh dengan cara yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, sedikit aja perbedaan bisa menghasilkan rasa yang berbeda yang menurut saya itu unik sih. Tiap biji kopi bisa dibilang menghasilkan rasa yang berbeda gitu. Sebagai kaum muda, gaya ngopi anak-anak Let's Goes ini tak lepas dari pengaruh media sosial. Selalu ada saja momen ngopi bersama yang mereka abadikan dan menjadi bahan postingan di media sosial. Saat berkreasi di media sosial, sepeda dan kopi seolah menjadi properti wajib dalam bersuah foto atau selfie. Berbagai aksi pun tak segan dilakoni demi tampilan ciamik di media sosial. Seolah tak pernah kehabisan gaya, mereka senantiasa merekam momen tertentu agar eksis di berbagai platform media sosial. Bagi komunitas ini, kopi dan sepeda menjadi sarana bersosialisasi baik di dunia nyata maupun maya. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi pamit dan sampai jumpa.